Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 20020041036 dari kelas Al-Quran dan Hadis Fi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang berjudul Kontribusi Saya pada Penguatan Dakwah Muhammadiyah. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi dakwah itu merupakan bagian yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan dan tanggung jawab setiap orang Muslim. Nah, jadi setiap tindakan, percakapan, tingkah laku seseorang itu mencerminkan diri mereka sendiri. Nah, dakwah itu juga dapat dilakukan, disampaikan, atau disebarkan dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi dan target audiens dakwahnya. Nah, dakwah itu juga dapat dilakukan secara perseorangan, individu, kelompok, atau melalui suatu komunitas tertentu. Nah, pentingnya berdakwah itu untuk menjaga dan menyebarkan pesan nilai kemuhammadiyahan di tengah masyarakat ini. Nah, dakwah itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran umat Muslim, juga memperkuat hubungan antar sesama Muslim, dan juga memberikan kontribusi yang positif untuk membangun masyarakat itu agar menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kontribusi pada penguatan dakwah Muhammadiyah. Yang pertama itu memanfaatkan media sosial. Nah, saat ini media sosial itu sangat penting bagi kalangan muda saat ini. Nggak hanya kita menjadi penonton atau penyebar konten media sosial aja, tapi kita harusnya juga menjadi pembuat konten yang mencerminkan nilai kemuhammadiyahan. Nah, konten dakwah itu juga harus menarik dan memiliki manfaat yang baik juga tentunya. Nah, yang kedua itu kolaborasi dengan influencer. Nah, kolaborasi ini memiliki pengaruh yang signifikan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan efek pesan dakwah. Kolaborasi ini juga memiliki dampak yang kuat, dampak yang besar untuk menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Yang keempat, keterlibatan komunitas. Nah, keterlibatan ini tuh bisa menjadi strategi yang efektif untuk menjalankan dakwah saat ini. Dengan kita melibatkan diri di dalam suatu kegiatan, kayak diskusi, seminar, pelatihan, kegiatan sosial, atau yang lainnya, itu dapat memperkuat pemahaman dan pengamalan kita dalam nilai-nilai kemuhammadiyahan. Selanjutnya, yang kelima ada pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi melalui program pendidikan dan pelatihan ini, tentunya seorang Muslim akan memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang Islam atau tentang kemuhammadiyahan, serta keterampilan yang diperlukan untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada komponen dakwah media sosial. Nah, yang pertama, konten yang bermanfaat dan relevan. Nah, penting banget nih untuk kita menghasilkan konten yang memiliki nilai tambah dan sangat relevan bagi audiens. Konten ini tuh bisa berupa tulisan gambar atau video yang menyampaikan pesan-pesan nilai Muhammadiyah dengan menarik dan yang dapat mudah dipahami. Nah, yang kedua itu penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana. Nah, dalam menyampaikan suatu dakwah Muhammadiyah,
Gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh audiens atau pakailah bahasa yang saat ini tuh lagi ngetren. Biar audiens tuh paham gitu loh sama dakwah yang sedang kita sebarkan. Satu yang ketiga itu ada interaksi dengan audiens. Nah, media sosial ini memungkinkan interaksi dua arah antara pengirim pesan dakwah dan audiens. Manfaatkanlah fitur komentar, pesan pribadi, atau kita buat grup untuk berinteraksi dengan audiens. Yang keempat, memanfaatkan fitur yang ada di media sosial. Nah, jadi setiap platform media sosial ini kan pasti ada fitur khusus yang dapat dimanfaatkan untuk kita memperkuat dakwah kita. Kayak misalnya gunakan yang lagi viral saat ini, kayak misalnya di TikTok nih, lagi ada live. Live itu kan sekarang kayak misalnya kita nge-live nih, itu pasti bakal muncul muncul di beranda orang yang lagi buka TikTok itu kan. Nah, jadi manfaatinlah fitur live itu buat hal-hal yang positif gitu. Yang kelima, penggunaan hashtag. Nah, gunakan hashtag yang relevan dan populer dalam pesan dakwah untuk memperluas jangkauan kita. Nah, juga optimalkan pencarian dengan menggunakan kata kunci yang tepat supaya konten dakwah kita itu mudah dicari seorang. Kayak misalnya orang lagi butuh dakwah ini. Nah, sesuaikanlah dengan hashtag dan kata kuncinya gitu. Jadi biar gampang dicari. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada peta dakwah Muhammadiyah. Nah, yang pertama itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai pendiri Muhammadiyah sekaligus menyampaikan dakwahnya secara langsung. Yang kedua, tokoh cendekiawan agama itu menyampaikan dakwah yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga, perkembangan IT, sosial media itu seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, Twitter. Nah, seiring perkembangan teknologi itu, dakwah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu semakin bermunculan di sosial media, seperti yang disebutkan di PPT saya ini, seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, karena saya juga pengguna media sosial, dakwah tersebut sampai kepada saya karena saya juga buka TikTok misalnya, buka Instagram, buka Facebook, buka Twitter. Nah, lalu dakwah yang sudah saya lihat di media sosial itu, saya sampaikan ke orang terdekat saya, seperti ke keluarga saya, ke teman saya, dan ke saudara saya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi untuk memperkuat dakwah Muhammadiyah, itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial untuk membuat konten yang bermanfaat dan mencerminkan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Nah, kolaborasi dengan influencer, tokoh publik berpengaruh dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efek pesan dakwah yang kita sebarkan. Terus keterlibatan dalam komunitas juga memperkuat pemahaman dan pengamalan tentang nilai kemuhammadiyahan. Program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif juga mempersiapkan seorang muslim menjadi duta Islam yang lebih efektif lagi. Dialog antaragama dan interaksi antar budaya juga memperluas cakupan dakwah dan mempromosikan pemahaman tentang nilai kemuhammadiyahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.